Di bawah langit kelam malam, 15 Januari 1962, Laut Aru menjadi saksi bisu sebuah pertempuran yang tidak terduga. Gelombang laut yang biasanya tenang tiba-tiba bergemuruh oleh ledakan dan teriakan. Malam itu, sejarah bangsa Indonesia ditulis dengan darah seorang pahlawan, Komodor Yosudarso. Menghadapi kapal perang Belanda dengan keberanian yang luar biasa, Yosudarso dan kru KRI Macan Tutul berjuang hingga titik darah penghabisan. Apa yang sebenarnya terjadi di Laut Aru malam itu? Bagaimana perjuangan para pahlawan kita dihadapi dengan musuh yang jauh lebih kuat? Pada awal 1960-an, ketegangan antara Indonesia dan Belanda memuncak karena sengketa wilayah Papua Barat. Presiden Soekarno dengan semangat nasionalismenya bertekad untuk merebut kembali Papua Barat yang masih dikuasai oleh Belanda. Operasi Trikora diluncurkan pada 19 Desember 1961 sebagai upaya militer untuk merebut wilayah tersebut. Bagian dari operasi ini adalah misi penyusupan ke Papua Barat yang melibatkan beberapa kapal perang kecil dari Angkatan Laut Indonesia. Salah satu kapal tersebut adalah KRI Macan Tutul yang dipimpin oleh Komodor Yosudarso. Bersama dengan dua kapal lainnya, KRI Macan Kumbang dan KRI Harimau, mereka bergerak diam-diam menuju perairan Papua Barat. Malam 15 Januari 1962, ketiga kapal tersebut bergerak di bawah perlindungan kegelapan. Mereka berharap dapat menyusup ke perairan Belanda tanpa terdeteksi. Namun, nasib berkata lain. Kapal destroyer Belanda HNLMS Everstein berhasil mendeteksi keberadaan mereka. Dengan keberanian yang tidak tergoyahkan, Yosudarso memerintahkan kapalnya untuk menghadapi musuh. Senin 15 Januari 1962 adalah hari yang dijadwalkan untuk melakukan operasi penyusupan. 3 hari sebelumnya, semua kapal ALRI telah merapat di titik pertemuan di sebuah pulau di Kepulauan Aru. Pasukan yang sudah diturunkan dari Hercules Auri juga sudah diangkut dari kapal Letvuan menuju pulau tersebut. Pada hari pertama di titik itu, pesawat-pesawat Belanda sudah datang mengintai. Kemudian, pada hari H pukul 17 waktu Indonesia setempat, 3 kapal mulai bergerak. KRI Harimau berada di depan, membawa antara lain Kolonel Sudomo, Kolonel Mursid, dan Kapten Tondo Mulyo. Di belakangnya adalah KRI Macan Tutul yang dinaiki oleh Komodor Yosudarso. Sedangkan di belakang adalah KRI Macan Kumbang. Menjelang pukul 21 waktu setempat, Kolonel Mursid melihat radar blips pada lintasan depan yang akan dilewati oleh iringan 3 kapal itu. 2 di sebelah kanan dan 1 di kiri. Blips tersebut tidak bergerak, menandakan kapal-kapal sedang berhenti. Ketiga KRI kemudian melaju. Namun, tiba-tiba terdengar dengung pesawat mendekat, lalu menjatuhkan flare yang tergantung pada parasut. Keadaan tiba-tiba menjadi terang benderang dalam waktu yang cukup lama. 3 kapal Belanda yang berukuran lebih besar ternyata sudah menunggu kedatangan ketiga KRI. Kapal Belanda telah melepaskan tembakan peringatan yang jatuh di samping KRI Harimau. Kolonel Sudomo memerintahkan untuk membalas tembakan tersebut, namun tidak mengenai sasaran. Kemudian, Komodor Yosudarso memerintahkan ketiga KRI untuk kembali. Ketiga kapal tersebut serentak membelok 180 derajat. Namun naas, KRI Macan Tutul macet dan terus membelok ke kanan. Kapal-kapal Belanda mengira manuver berputar itu sebagai manuver untuk menyerang mereka.
sehingga mereka langsung menembaki kapal itu. Ketegangan di KRI Macan Tutul terasa begitu nyata. Setiap prajurit tahu bahwa mereka sedang menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar. HNLMS Everstein adalah kapal perang modern dengan persenjataan yang jauh lebih canggih. Namun, Yosudarso dan krunya tidak gentar. Pertempuran sengit pun tidak terhindarkan. Ledakan demi ledakan menghiasi langit malam. Peluru dan meriam bersahutan menggetarkan gelombang Laut Aru. Yosudarso berada di jembatan kapal, mengawasi setiap gerakan musuh dan memberikan perintah dengan tegas. Meskipun perbedaan kekuatan begitu besar, semangat juang para prajurit Indonesia tidak surut. Mereka bertarung dengan gigih, berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi kapal dan rekan-rekan mereka. Di tengah gemuran musuh, Yosudarso tetap berdiri tegak, memberikan contoh kepemimpinan yang luar biasa. Namun, nasib tidak dapat dihindari. Sebuah peluru meriam musuh mengenai KRI Macan Tutul dengan telak. Ledakan besar mengguncang kapal, menyebabkan kerusakan parah. Api mulai menjalar, mengancam keselamatan seluruh kru. Di tengah kekacauan itu, Yosudarso mengambil keputusan heroik. Ia memerintahkan kru yang masih hidup untuk meninggalkan kapal dan menyelamatkan diri. "Teruskan perjuangan kita. Jangan sia-siakan pengorbanan ini," serunya dengan suara yang lantang. Dengan penuh keberanian, Yosudarso tetap berada di atas kapal yang terbakar. Ia tahu bahwa pertempuran ini mungkin adalah akhir dari hidupnya, tetapi dia memilih untuk tetap berjuang hingga titik darah penghabisan. Sikapnya ini kemudian menjadi simbol keberanian dan pengorbanan bagi seluruh bangsa Indonesia. Ledakan berikutnya mengguncang kapal dan KRI Macan Tutul mulai tenggelam. Yosudarso gugur sebagai pahlawan, meninggalkan warisan keberanian dan semangat juang yang tak terlupakan. Pertempuran Laut Aru malam itu menjadi salah satu momen paling heroik dalam sejarah Indonesia. Setelah pertempuran, berita tentang gugurnya Yosudarso menyebar dengan cepat. Bangsa Indonesia merasakan duka yang mendalam, tetapi juga kebanggaan yang luar biasa atas keberanian para pahlawan yang telah mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan. Yosudarso kemudian dianugerahi gelar pahlawan nasional sebagai penghargaan atas pengorbanannya. Pertempuran Laut Aru dan gugurnya Yosudarso menjadi titik balik dalam perjuangan merebut Papua Barat. Semangat juang yang ditunjukkan oleh Yosudarso dan para prajuritnya menginspirasi bangsa Indonesia untuk terus berjuang. Akhirnya, melalui diplomasi dan perjuangan yang gigih, Papua Barat berhasil menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1969. Kenangan akan Yosudarso dan pertempuran Laut Aru tetap hidup dalam ingatan bangsa Indonesia. Setiap tahun, pada tanggal 15 Januari, rakyat Indonesia mengenang pengorbanan para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Nama Yosudarso kemudian diabadikan dalam berbagai monumen dan jalan sebagai simbol keberanian dan cinta tanah air. Pertempuran Laut Aru mengajarkan kita tentang arti sejati dari pengorbanan dan keberanian. Yosudarso adalah contoh nyata bahwa dalam menghadapi musuh yang lebih kuat, semangat juang dan keberanian adalah senjata terkuat. Sejarah akan selalu mengenang pertempuran ini sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia tidak pernah gentar dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan tanah air.